Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah yang lagi menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Yang lagi sakit diberikan kesembuhan, amin. Amin. Yang lagi nggak punya duit, tiba-tiba datang rezeki yang terduga-duga. Amin. Nah ini sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir juga ke studio. Kita tanya dulu Ustadz, jamaahnya dari mana ini? Dari mana Bu? Dari Sumatera Selatan, Palembang, tepuk tangan dong. Masya Allah, sebelah kiri dari mana Ibu? Mana tepuk tangannya? Ini lagi pengaraganya nyarinya susah-susah amat. Yang gampang aja. Apa yang susah? Murah tanah Sumatera Selatan. Oh Gak iya. susah itu. Susah bagi ibu-ibu. Buat ibu-ibu susah. Aduh. Oh, nggak susah katanya, cuma grogi. Coba ulang, 1, 2, 3. Murah. Si bapaknya bingung, udah begini aja dia. Sendiri. Tuh. Aduh, tapi Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam itu indah. Sebelumnya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat jamaah Islam itu indah yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Baru saja kita juga mendapatkan kabar yang cukup pedih. Ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakitnya. Mencoba untuk mencurahkan isi hatinya di sosial media. Tapi bukannya mendapatkan dukungan atau semangat, tapi justru ia malah dihujat habis-habisan oleh netizen sampai akhirnya ia berpulang ke rahmatullah. Kadang-kadang ya kita bicara masalah tentang ketikan jari ini, kita mungkin anggapnya sepele ya Bu ya. Kita lihat gambar orang, video orang, atau mungkin kita baca tulisan orang, kita langsung komentarin dengan gampangnya, dengan seenaknya di sosial media. Gak taunya ini bisa menjadi beban mental. Dan ini pelajaran banget buat kita untuk selalu berhati-hati maupun dengan lisan kita ataupun dengan ketikan kita yang takutnya nanti menyinggung orang lain dan mengakibatkan meninggal dunia. Dan hari ini kita bahas tema yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah satu nyawa melayang, siapa yang menanggung dosanya? Nauzubillah summa nauzubillah. Sebelum kita lanjut, sama-sama kita lihat sebuah video tayangan tentang curhatan orang sakit dihujat netizen hingga berpulang ke rahmatullah. Ini dia tayangannya. Kalau gitu, kan dia sudah hujat terus meninggal. Terus ya ke bawah sampai mati. Iya, tapi banyak juga sih yang sudah memberikan video-video klarifikasi, permintaan maaf dan lain-lainnya. Tapi yang jelas permintaan maaf, video klarifikasi ini juga akhirnya kan nggak bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal ini untuk memaafkan gitu. Makanya ya. Bu, jangan sembarang ngomong. Bukan ibu ini. Aduh, bukan Ustadz. Jadi ini masalahnya juga yang sempat menulis kata-kata nggak enak ini adalah juga salah satu petugas medis. Banyak juga petugas medis. Nah ini Ustadz Syam nih izin nih ya, kita bahas aja nih. Ketika seseorang sedang menanggung sakit yang berat, pasti berpikir kita aduh wajar lah kalau dia ingin meluapkan emosinya, menyampaikan keluh kesahnya. Tapi bagaimana kalau keluh kesahnya dia tersebut dipandang negatif, bahkan sampai dicaci maki karena terkesan segitu aja ngeluh, pengen banget di ngertiin. Nah ini mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Fadol tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih ya Afan Habib, Abdullah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nikmat
nikmat yang patut sekali untuk kita syukuri namun kadang terlupakan adalah nikmat sehat wal afiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan itu dipakai untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun ternyata kadangkala nikmat sehat dicabut sama Allah diganti dengan nikmat sakit. Kenapa kita sebutnya nikmat sakit? Karena para ulama terdahulu ketika ditimpa sakit, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan ini adalah pembersih dosa. Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan ini adalah pengangkat derajat. Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan dengan sakit ini Allah memberikan saya nikmat, yaitu posisi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit ini. Artinya orang soleh pun kadangkala meluapkan perasaan tentang sakitnya, cuman selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tetap bilang, saya sedang sakit, saya merasakan sakit ini, tapi mudah-mudahan ini pembersih dosa. Tetap mengeluh, tetap ada keluhan, tapi keluhannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disandarkan kepada netizen, subhanallah, tidak semua sepemahaman dengan kita. Kadangkala yang kita sampaikan keluhan, kesedihan, tapi malah diketawain sama orang lain. Kadangkala yang kita rasakan adalah sesuatu yang tidak enak, tapi bagi orang lain itu adalah suatu rasain kamu. Rasain kamu. Kadangkala orang lain melihatnya begitu. Maka orang-orang soleh terdahulu memberikan contoh. Ketika mengeluh, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika sedang sakit, beliau merintih kesakitan. Lalu datang seorang orang ahli hikmah bersamanya. Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu? Saya sakit, saya begini, saya begini, saya begini. Lalu orang ini berkata, saya pernah mendengar perkataan seorang tabi'in bahwa apapun yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu beliau ketika sakit, beliau hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Semua keluhannya diubah menjadi zikrullah, menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata pelajaran apa yang paling penting untuk kita ambil hari ini? Janganlah mencaci maki orang lain. Kita tidak tahu posisi orang yang sedang berduka. Kita tidak tahu posisi orang yang sedang sakit. Kewajiban kita di dalam agama diajarkan oleh Nabi SAW ada dua hukum ketika ada orang yang sakit. Satu mengatakan fardu kifayah, satu mengatakan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Membesuk orang sakit itu bisa jadi fardu kifayah. Apa itu? Kalau dalam satu kampung ada satu orang yang sakit, lalu satu kampung tidak ada satupun yang menjenguknya, maka satu kampung dosa semua. Subhanallah. Itu pentingnya membesuk orang sakit, bukan malah orang sakit malah dijatuhin mentalnya. Subhanallah. Atau yang kedua, kalau kita menganggap pendapatnya bukan fardu kifayah, akan tetapi dia adalah sebuah sunnah, berarti dengan tidak membesuknya, tidak berempati kepadanya, kita sudah menyalahi sunnah. Sedangkan orang kalau mau dicintai Allah Subhanahu wa taala mesti cinta dengan sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, buat yang sedang sakit, usahakan keluhannya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Boleh kita bersandar kepada manusia atau membuat keluhan kepada manusia, tapi keluhan yang menghasilkan solusi. Benar. Seperti apa? Datang ke dokter, apa keluhannya Pak? Saya cuma mengeluh kepada Allah. Nggak bisa juga. Nggak bisa disembuhin. Iya, harus kasih tahu keluhannya apa. Harus di tempat yang tepat. Betul. Intinya, Masya Allah. Makasih Siap. banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Kita lanjut, kita panggil Habib Abdullah. Bib, izin Bib, boleh maju ke siap. depan Bib. Ini nama Masya Allah luar biasa Bib. Ya, namanya manusia kadang-kadang di sosmed ini gampang banget menghakimi orang lain. Betul. Menghujat orang lain. Betul. Bahkan tadi kita lihat ya, banyak yang menghujat orang yang sedang sakit atau lagi terpuruk. Nah, kalau sampai hujatannya ini bikin orang jadi stres, bikin orang jadi down, bikin kena mental lah kasarnya gitu ya. Apakah pertanyaannya nih, nanti kalau sampai dia meninggal tuh orang yang dihujat, ini orang yang hujat ini kira-kira dapat tanggungan dosa enggak nih? Dosa dari orang yang meninggal tadi nih? Atau bagaimana, mohon izin penjelasannya? Silakan Bib Fanto. Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Baik. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para jamaah yang ada di studio dan juga para jamaah yang tengah menyaksikan daripada tayangan Islam itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di zaman ini kita mendapatkan akses ya
kemudahan dengan yang namanya teknologi. Akan tetapi teknologi ini merupakan wasilah minal wasail, cuma perantara. Perantara yang kalau dipakai hal itu untuk kebaikan menjadi baik. Tapi kalau hal itu dipakai untuk keburukan menjadi hal yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis bahkan beberapa ahli hadis mengungkap bahwa hadis ini hadis mauquf daripada Abdullah bin Amr, dikatakan la zawalud dunya ahwanu 'alallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia itu lebih hina, lebih rendah menurut Allah Subhanahu wa taala dibanding terbunuhnya salah satu seorang muslim. Jadi lebih baik dunia dan seisinya ini hilang dibanding kehilangannya nyawa. Karena nyawa sangat berharga di sisi Allah. Baik itu muslim ataupun non muslim. Sangat dihargai. Sangat dihargai di dalam agama Islam. Juga tidak ada di dalam ajaran agama Islam untuk menghilangkan nyawa seseorang gara-gara dia tidak sepemahaman dengan agama Islam. Nggak ada. Serta merta orang dibunuh karena wah ini nggak satu paham sama kita. Nggak ada. Ya. Dalam agama Islam sesungguhnya diajarkan bagaimana cara menghormati akan nyawanya seseorang. Dan di dalam hadis diterangkan lagi bahwa barang siapa yang ikut andil di dalam pembunuhan seseorang walaupun dengan sedikit daripada kalimat, maka jaa yaumul qiyamah maktubun baina ainihi ais min rahmatillah. Dia akan datang di hari kiamat, naudzubillahi min dzalik, di antara kedua jidatnya ini, di antara kedua mata di atas jidatnya ini tertulis dia terputus daripada rahmatnya Allah. Terputus daripada kasih sayangnya Allah. Maksudnya apa terputus dari rahmatnya Allah? Bapak Ibu, naudzubillahi min dzalik, kita kalau di rumah nih, di rumah kadang dicuekin. Enak gak dicuekin sama pasangan? Gak enak. Kadang dicuekin sama, anggap dicuekin sama orang tua, enak apa enggak? Enggak enak. Bagaimana kalau Allah Ta'ala yang enggak ngajak kita untuk ngobrol, enggak ngajak kita untuk masuk ke dalam daerah yang lebih baik dan lain sebagainya. Maka penyesalan yang paling disesali oleh orang-orang kelak di hari akhirat adalah dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhullah, Allah enggak ngajak dia bicara. Wala dipersilahkan untuk di mana? Kemudian naudzubillahi min dzalik, kalau dia udah terputus daripada rahmatnya Allah, Allah taala akan mempersilahkan dia kemanapun tempat yang dia cari. Naudzubillahi min dzalik, kalau sampainya sesat ke nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan jari jemari kita ini untuk hal-hal yang baik. Kalau bisa ya, media sosial dipakai untuk menyebarkan acara pengajian ya. Ataupun kita nonton daripada kajian yang baik. Betul. Ataupun saksikan daripada, Masya Allah tayangan Islam itu indah ini Masya merupakan Allah. salah satu hal yang insya Allah menyejukkan jiwa Menyejukkan kita. hati juga ya. Amin, Masya Allah. insya Allah. Makasih banyak Bi. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Masya Allah, terima kasih banyak. Iya, apalagi ada Habib Abdullah. Jamaahnya pada nonton semua. Iya, tapi gini Ustadz nih, nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita mengenai tema kita pagi hari ini. Satu nyawa melayang, siapa yang menanggung dosanya? Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.